Selamat pagi, semangat pagi Sobat UNES. Konservasi itu untuk UNES itu bukan hanya untuk UNES ya, untuk secara umum itu melibatkan 3 hal. Satu, mengkaji, yang kedua melestarikan, dan yang ketiga memanfaatkan. Jadi 3 hal itu harus ada. Ya. Jadi untuk UNES bahkan lebih spesifik lagi karena kita punya 3 pilar yang dikonservasi bukan sekedar sumber daya alam, tetapi juga meliputi konservasi nilai budaya, konservasi nilai dan karakter, dan seni budaya, serta sumber daya alam. Saat ini UNES kan mengikuti yang namanya pemeringkatan UI Green Metric. UI Green Metric itu pemeringkatan yang digunakan untuk mengukur tingkat komitmen dari perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kampus berkelanjutan. Nah, di dalamnya itu ada 6 indikator, salah satunya adalah pengelolaan limbah. Seperti itu. Jadi limbah memang bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena limbah setiap ada kegiatan manusia dan makhluk hidup yang lain pasti menghasilkan limbah. Sehingga boleh dikatakan semakin banyak sumber asal dari limbah, maka jumlah limbah itu akan semakin meningkat. Siapa sebagai penghasil limbah? Yaitu tadi aktivitas manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, di UNES sendiri setiap hari itu kita menghasilkan sampah 12 sampai 15 ton per hari. Sampah dari kampus timur dan kampus barat. Belum semua kampus UNES yang ada di lokasi yang lain ya. Ada 12 sampai 15 ton sehari. Dan dari sejumlah itu 80% itu adalah sampah daun. Mengapa daun? Karena di lingkungan UNES ada lebih dari 1.500 pohon besar. Supaya tidak menjadi timbunan sampah yang tidak berguna dan mempengaruhi lingkungan, ya, mempengaruhi negatif dalam hal ini, kita sudah melakukan 3 hal. Yang 2 dilakukan di TPST, yang 1 kegiatan dilakukan di UPT Konservasi. Yang 2 kegiatan di TPST tadi, yang pertama pengolahan sampah menjadi kompos, dan yang kedua budidaya maggot. Dan yang di TPST kita melakukan pengembangan kerajinan menggunakan limbah daun. Kita menghasilkan 5 ton kompos 1 bulan. Sudah. Kompos dari mana? Dari daun tadi. Jadi komposnya 1 bulan 5 ton, kemudian maggotnya kering itu 1 hari 100 kilo. Kemudian kalau untuk kerajinan dari tulang daunnya itu setiap hari kita sudah beroperasi dan kita memiliki 5 tempat untuk penjualan. Saat ini setiap saat baik TPST maupun UPT Konservasi melibatkan mahasiswa di TPST untuk penelitian, untuk PKL, untuk magang. Di UPT Konservasi ini ada 2 mahasiswa yang masih magang, itu bekerja untuk membantu mengembangkan kerajinan dari limbah. Kalau saya membaca dari berbagai artikel-artikel berkaitan dengan pengelolaan sampah, cukup banyak masyarakat yang sudah mulai intens, mulai peduli, terutama melalui bank sampah, melalui upaya mengolah sampah, itu sudah banyak dilakukan. Cuma kesadaran memilah sampah itu yang masih sangat sulit kita terapkan. Mengapa? Memilah sampah itu adalah tahap awal untuk pengolahan. Tanpa ada pemilahan, maka pengolahan menjadi akan sangat sulit. Nah, kita tahu sendiri bahkan sampai barangkali pemerintah juga belum memfasilitasi itu ya, bahkan tukang sampah itu sudah kita pisahkan sampai ke ini dicampurkan lagi oleh mereka. Jadi karena memang belum ada secara spesial itu misalnya mengangkut sampah itu dipisahkan. Kalau UNES sudah, UNES itu waktu ngangkutnya saja sudah dipisah antara mana yang sampah daun dan mana yang bukan organik. Oleh karena itu mungkin kalau dikaitkan dengan Hari Peduli Sampah Nasional ini tahun ini fokusnya itu pada mensinergikan pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi rumah kaca. Saya kira ini tepat sekali karena memang hulu hilir itu sangat penting karena kalau tidak ada sinergi itu akan menjadi sangat berat.
Harapannya banyak temuan-temuan dari penelitian-penelitian mahasiswa maupun dosen yang dapat mengubah limbah ini, sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi sehingga menarik ya, sehingga menarik. Itu yang pertama. Dan saya kira peluang itu nanti ada era baru setelah pandemi ini, mahasiswa luring itu kemungkinan akan memungkinkan potensi itu akan dapat diwujudkan. Kemudian yang kedua, kehadiran mahasiswa di kampus pada saat luring itu artinya juga menghadirkan sampah di lingkungan kampus setelah mereka beraktivitas di sini. Jadi mau nggak mau, pada waktu kemarin tahun 2020 kita hanya main di sampah organik yang dari daun utamanya, tetapi nanti pada waktu mahasiswa ini masuk, maka akan masuk yang namanya sampah basah dari kantin dan seterusnya, sampah-sampah lain, plastik, botol dan seterusnya. Dan itu butuh sekali sebagai mahasiswa, sebagai warga paling dominan di UNES, butuh sekali kepedulian mereka dengan untuk ikut peduli terhadap sampah ini, ya ikut mengelola, terutama dalam penelitian mereka agar real dapat memberikan kontribusi untuk menangani sampah di UNES, karena kita punya target pada tahun 2030 UNES sudah minimum waste. Jadi yang paling penting menurut saya, kita warga UNES semua termasuk mahasiswa, dosen, teknik itu mencoba untuk ikut berkontribusi dalam pengolahan sampah. Karena dengan mengolah sampah, maka sampah itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, tidak lagi mempengaruhi kondisi lingkungan kita menjadi lebih buruk. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar sesuai, aman dan nyaman untuk generasi muda, kehidupan generasi muda kita di masa yang akan datang. Selamat pagi, semangat pagi!